kepada Tuhan, di mana kita telah diberikan nikmat untuk bisa melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Baiklah, untuk berdoa silakan ketua kelas disiapkan. Tempat duduk siap, hormat, tegak, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya bagi namanya yang terpanggil. Anissa, Jadi Bu, Citra. sakit Bu. Oh, Citra sakit? Ya Bu, Sakit apa Citra? kemarin dia demam Bu. Oh, demam. Kita doakan agar Citra cepat sehat ya, agar dapat kembali berkumpul bersama kita untuk belajar. Amin. Selanjutnya Nabila. Jadi Bu, Baiklah, berarti hanya Citra yang tidak hadir hari ini ya kan? ya Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, jangan ada yang ribut dan dengarkan Ibu baik-baik. Selanjutnya, anak-anak coba perhatikan lingkungan di sekitar sekolah kita. Coba sebutkan apa saja peran tanah bagi kehidupan kita sehari-hari yang kalian ketahui. Bagi yang tahu, silakan angkat tangannya. Ya Bu, Ya, silakan Nabila. sebagai bahan pembangun rumah. Coba dikeraskan lagi suaranya Nabila. Untuk menanam tumbuhan Bu. Ya, benar. Selain itu, adakah yang ingin memberikan tanggapannya? Baiklah, kalau nggak ada, benar yang dikatakan Nabila tadi. Tanah juga dapat digunakan untuk tanaman. Tanah merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus mampu menyediakan segala keperluan bagi tumbuhan hingga dapat menghasilkan buah dan kita nikmati nantinya. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kesuburan dari tanah sebagai upaya mencegah hilangnya nutrisi di dalam tanah. Contohnya dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan yang akan menyebabkan pencemaran tanah. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang peran tanah bagi kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita akan membagi kelompok belajar. Di dalam proses pembelajaran hari ini, kita lebih baik melakukannya diskusi secara per kelompok yang terdiri atas 4 kelompok. Baiklah, mari kita hitung dari 1 sampai 4 dan diingat ya, teman-teman anggota kelompoknya, silakan. 1, 2, 3, 4. Ya, udah tahu kan anggota kelompoknya? Sudah Bu. Ingat-ingat ya. Baiklah, anak-anak coba perhatikan gambar Ibu di papan tulis ini. Apa yang dapat kalian amati dari gambar tersebut? Ada tanah Bu. Ya, ada tanah. Apa fungsi tanah pada gambar tersebut? Sebagai media untuk tumbuhan dan untuk pembangunan. Ya, benar sekali Nabila. Jadi di sini tanah sebagai media untuk tumbuhnya tumbuhan. Karena tumbuhan itu tidak dapat memenuhi nutrisinya sendiri, oleh karena itu tanah mengandung unsur-unsur hara yang dapat untuk menyokong tumbuhnya suatu tumbuhan. Dan juga tanah dapat digunakan untuk pembangunan. Contohnya saja kita membangun rumah kita ini pasti kita bangun di atas tanah. Baiklah, untuk lebih memahami materi ini, coba baca buku paket dan LKS-nya ya. Setelah kalian membaca materi tentang
Tanah dan peranan tanah bagi kehidupan sehari-hari. Buat ringkasan tentang apa yang kalian pahami tentang materi ini ya. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini. Yang pertama, peran tanah bagi kehidupan. Tanah berasal dari kata Yunani pedon, berasal dari kata Latin sodium, yang artinya tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar tumbuhan untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup sebagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Tanah merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Misalnya, tumbuhan jeruk. Tumbuhan jeruk itu kan tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus mampu menyediakan segala keperluan hidup bagi pohon jeruk tersebut sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. Tumbuhan sangat memerlukan unsur hara dan nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung di dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan dari kelompok pohon-pohonan atau kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar, memerlukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Baiklah, jadi peran tanah salah satunya sebagai yang pertama yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai macam hewan. Selain hewan, di dalam tanah juga terdapat bakteri. Meskipun tidak dapat dilihat pada saat pengamatan, banyak sekali hewan dan bakteri yang hidup di atas tanah dan di dalam tanah. Selanjutnya, yang kedua, peranan tanah bagi kehidupan kita sehari-hari yaitu sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, bermain kelereng, dan berjalan-jalan dilakukan di atas tanah. Rumah manusia, rumah kita dibangun juga di atas tanah. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan. Berbagai macam barang kerajinan dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Tumbuhan yang merupakan sumber pangan utama bagi hampir semua makhluk hidup tumbuh di atas tanah. Selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Emas, perak, timah, dan logam lainnya tersebar luas di dalam tanah. Sejumlah wilayah di Indonesia tanahnya juga mengandung logam-logam tersebut. Yang ketiga, tanah juga penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya seperti danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dan menggali tanah sampai beberapa meter untuk memperoleh air tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Air bersih yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, memasak oleh masyarakat. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air. Air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri ada yang diolah dan juga ada yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk ke tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Oleh karena itu, di dalam tanah terdapat bakteri dan mikroorganisme yang berfungsi mengurai senyawa kompleks atau senyawa berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Jadi apa yang dimaksud dengan tanah?
Kalau bisa silakan angkat tangannya. Ya Bu, Ya, silakan Nabila. tanah yaitu bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan oksigen. Ya, bagus ya jawabannya Nabila. Jadi bagi kita manusia, apa saja peranan tanah? Ayo coba dipikirkan jawabannya. Bagi yang tahu angkat tangannya. Kalau nggak ada yang angkat tangan, Ibu tunjuk ya Nabila. Coba apa saja peranan tanah bagi kita manusia? Yang pertama, peranan tanah yaitu tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia kegiatan manusia. Yang ketiga, sebagai penyaring air. Ya bagus ya. Siapa lagi yang memiliki pendapat tentang peran tanah bagi manusia? Apakah ada yang berbeda pendapatnya dengan Nabila? Kalau nggak ada, coba pikirkan baik-baik. Mengapa kita sebagai manusia membutuhkan tanah untuk kehidupan kita sehari-hari? Karena kita hidup di atas tanah. Yang tepat ya jawabannya. Siapa yang bisa melengkapi? Bagus ya, karena Nabila telah aktif dari tadi, maka Ibu akan memberikan reward atau hadiah untuk Nabila. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, baiklah dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang ingin bertanya? Ya Bu, Ya, apa pertanyaannya Nabila? mengapa tanah sangat dibutuhkan bagi tumbuhan Bu? Ya, bagus ya pertanyaan dari Nabila. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan Nabila, angkat tangannya. Ibu akan memberi nilai tambah. Baiklah, jika tidak ada, dengarkan Ibu baik-baik ya. Tanah dapat menyopang akar dari tumbuhan, menampung air dan nutrisi. Tanah adalah rumah bagi banyak mikroorganisme yang memperbaiki nitrogen dan mengurangi bahan organik dan pasukan hewan mikroskopis serta cacing tanah dan rayap. Kita membangun bangunan seperti rumah, sekolah, dan kantor di atas tanah. Tanah sangat penting bagi kita. Tanpa tanah, kehidupan akan sangat sulit. Tanah menyediakan pijakan bagi tanaman untuk akarnya dan menyimpan nutrisi yang diperlukan bagi tanaman untuk tumbuh, menyaring air hujan, dan mengatur pembuangan air hujan berlebih, serta mencegah banjir dan mampu menyimpan sejumlah besar karbon organik. Dan tanah juga bisa melindungi akar tumbuhan dari polutan sehingga melindungi kualitas air tanah dan memberi manusia beberapa konstruksi penting dan bahan-bahan manufaktur kita butuhkan untuk membangun rumah. Jadi sangat banyak peran tanah bagi kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi ini, duduklah berkelompok dan diskusikan secara bersama-sama. Bisa dibaca buku paketnya dan LKS-nya untuk memahami materi tentang peran tanah bagi kehidupan kita sehari-hari. Bila anak-anak, setelah kalian berdiskusi berkelompok, silakan perwakilan kelompok maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Nabila, silakan maju dan sampaikan hasil diskusinya. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Beberapa jenis tumbuhan dari kelompok polong-polongan atau kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Peranan tanah yang pertama, sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri meskipun tidak dapat dilihat pada saat pengamatan. Yang kedua, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, bermain kelereng, dan berjalan-jalan dilakukan di atas tanah. Rumah manusia juga dibangun di atas tanah. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan.
Berbagai macam barang kerajinan dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Yang ketiga, penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter untuk memperoleh air tanah. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah air. Air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan penyebab polusi yang masuk ke dalam tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bagian yang tidak membahayakan lingkungan. Bu. Ya, silakan Nabila duduk. Terima kasih kepada Nabila. Kita beri aplaus untuk Nabila. Baiklah, untuk kelompok yang lain silakan menanggapi dan menyanggah serta menambahkan materi bagi yang kurang. Setelah penambahan materi dari kelompok lain, silakan kalian tambahkan pada catatan lembar kerja masing-masing ya. Baiklah, Nana, silakan buka buku pegangannya LKS yang sudah Ibu bagikan tadi, lalu jawab pertanyaan yang ada pada buku tersebut mengenai peran tanah bagi kehidupan kita sehari-hari. Setelah selesai, kumpulkan kepada Ibu ya. Baik, Bu. Setelah mempelajari materi mengenai peran tanah bagi kehidupan sehari-hari, apakah masih ada yang tidak memahami materi tersebut? Kalau ada, silakan bertanya. Kalau sudah, Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, Ibu yang akan mengajukan. Coba jelaskan peran tanah bagi mikroorganisme tanah. Silakan Nabila. Sebagai tempat hidup mikroorganisme. Iya, contohnya? Cacing. Ya, bagus. Baiklah, Ibu akan mengulang kembali. Jadi manfaat materi yang kita pelajari hari ini yaitu manfaat tanah dalam kehidupan sehari-hari. Sangat banyak peran tanah bagi kehidupan kita sehari-hari. Tanah menyediakan unsur hara, tanah menyimpan mineral, tanah sebagai tempat hidup mikroorganisme tanah seperti cacing dan banyak lainnya. Tanpa kita sadari secara nyata oleh manusia, bahwasanya sering aktivitas yang kita lakukan itu menyebabkan tanah menjadi tercemar. Maka dari itu kita harus bisa menjaga kesuburan tanah sebagai upaya mencegah hilangnya nutrisi di dalam tanah. Contohnya dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Baiklah anak-anak, silakan perhatikan Ibu. Ibu akan menyampaikan poin-poin penting tentang materi kita hari ini. Silakan dicatat ya. Ini peran tanah. Pertama, ada tanah itu berfungsi menyediakan unsur hara bagi tumbuhan. Kedua, menyediakan bahan makanan untuk mikroorganisme. Yang ketiga, akan menyediakan tempat aktivitas bagi manusia. Contohnya saat kita bermain di lapangan sepak bola. Yang keempat, menjadi bahan baku untuk produksi. Contohnya tanah lepung atau gerabah. Yang kelima, sebagai sumber mata air dan menyimpan mineral. Contohnya untuk mendapatkan air dari tanah kita dapat menggali sumur. Yang keenam sebagai sumber pendapatan seperti jual beli tanah. Selanjutnya ada seperti yang Bu sampaikan tadi, material bangunan. Yaitu ada fungsinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan karena dapat menyerap air agar tidak terjadi banjir.
Selanjutnya yaitu tanah juga dapat menjadi tumbuh alam atau penyangga ya kan. Jadi ini poin-poin penting tentang materi yang kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, bagi yang aktif dalam diskusi tadi serta bisa memahami materi tentang peran tanah bagi kehidupan kita sehari-hari dengan baik ini, maka Ibu akan memberi nilai tambah. Sekarang keluarkan buku PR-nya. Ibu akan memberikan tugas mengenai materi peran tanah bagi kehidupan kita sehari-hari ini. Kerjakan tugas halaman 158 ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Karena hari ini kita telah mempelajari materi tentang peran tanah bagi kehidupan kita sehari-hari, maka minggu depan kita akan membahas materi lebih lanjut tentang proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.